Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tema baru teman-teman ya. Seperti biasa setiap harinya Biduri Bulan Tarot ada tema baru ya. Dan tema pada hari ini adalah tentang bagaimana kisah cinta untuk ke-12 zodiak ya. Berarti di periode 8-14 September 2024 atau lebih tepatnya di minggu kedua bulan September 2024. Oke, seperti biasa kita akan mulai dari zodiak yang pertama dulu di sini ya, yaitu zodiak Aries. Oke, Aries, mari kita coba tarik energi percintaanmu di minggu kedua September 2024. Aries 2000 September 2024. Yang pertama, passion ya. Di minggu kedua ini Aries, aku lihat ada semacam situasi dan kondisi yang membuat Aries akan sangat passionate sekali dengan yang namanya percintaan gitu ya. Akan merasakan chemistry yang luar biasa baik dengan seseorang, atau kalau sama pasangan mungkin akan jauh lebih membaik chemistry-nya kamu di sini ya. Kayak kalian itu seimbang satu sama lainnya ya, saling bisa menyenangkan kalau aku lihat di sini, dan benar-benar saling melengkapi gitu. Dan intinya hubungannya di sini tidak membosankan ya, atau kedekatan kamu dengan seseorang ya, antara kamu dan seseorang di minggu kedua ini tidak terasa membosankan Aries, bahkan justru sangat passionate, bergairah gitu, membara, semangat gitu ya. Lanjut yang kedua, apalagi Aries di kisah cintamu di minggu kedua seperti apa? Hammer ya. Tapi ada juga beberapa dari Aries lainnya yang kalau aku lihat kamu merasa dimanfaatkan oleh seseorang di minggu kedua ini ya. Ada yang merasa dicemburui terus, ada yang merasa dicurigai terus ya, ada yang merasa kok pasanganku atau orang yang lagi dekat sama aku ini kok sering menginterogasiku gitu. Kok beberapa juga ada kesannya rasa nggak percaya sama kamu gitu ya. Padahal menurut kamu mungkin kamu udah berjuang buat seseorang ini, sudah bertahan juga dengan gigih gitu ya. Segala sesuatunya sudah dilakukan buat dia, sudah apapun itu bobroknya dalam suatu hubungan, apapun itu kurangnya dalam suatu hubungan, menurut kamu sudah memperbaikinya juga. Tapi tetap aja kayak kamu selalu salah di mata seseorang di sini. Kamu selalu dicurigai, kamu selalu diintimidasi juga kayak gitu ya. Dan ini nggak bisa, Aries mungkin nggak akan bisa mendapatkan tekanan seperti ini, apalagi dalam hubungan. Jiwa berontaknya pasti akan keluar. Loh, aku kenapa? Aku nggak ngapa-ngapain, aku udah berusaha yang terbaik, kok aku diginiin? Nah itu, beberapa ada yang seperti itu kejadiannya di minggu kedua ini kalau soal asmara ya, percintaan. Lanjut yang ketiga, apalagi di sini kisah cintamu Aries yang akan terjadi. Ada The Sword and Rose ya. Jadi di minggu kedua ini aku rasa Aries akan mendapatkan suatu pengakuan, kejujuran atau kejelasan akan suatu permasalahan gitu. Meskipun ini menyakitkan ya, tapi ini baik buat kamu karena kamu telah mengetahui kejujuran ya yang sesungguhnya, atau keadaan yang sesungguhnya ya, yang mestinya memang harus kamu tahu. Jadi jujur itu ibarat apa ya? Jujur itu sesungguhnya indah gitu, tapi ya tajam juga gitu, bagaikan pedang di sini ya. Ketika kita tahu sesuatu ya, mungkin akan sangat menyakitkan buat kita, tapi percayalah ya, apapun itu sesuatu yang seharusnya memang diungkapkan dari awal, itu pasti nggak akan membuat kita kecewa di kemudian hari gitu aja, karena dari awal kita harus tahu segala sesuatunya dengan kejujuran gitu. Jadi jujur itu memang menyakitkan ya, tapi indah buat kedepannya. Jadi kita tahu keadaan realita yang sesungguhnya itu. Kamu akan mendapatkan suatu penjelasan, pengakuan, kejujuran dari mungkin seseorang atau dari suatu permasalahan. Aries akan terungkap di sini, dan ini menyakitkan buat kamu tapi baik kedepannya buat kamu, seperti itu. Selanjutnya mari kita lihat situasi dan kondisi percintaan Aries di minggu kedua seperti apa. Aries, Ten of Pentacles. Aries nggak urus banget soal percintaan kalau aku lihat di minggu kedua ini. Kamu lebih banyak fokus sama keluarga, sama pekerjaan, sama uang, finansial, karir kamu. Ya itu sih, ngurus rumah, lebih banyak ke sana gitu. Jadi nggak yang pusing soal percintaan banget gitu ya. Bagus.
Lalu apalagi di sini yang bisa kamu lakukan? Aries, ini langsung keluar kartunya ya. Untuk percintaanmu. Yang bisa Aries lakukan adalah teruslah berharap gitu loh Aries ya. Berharap yang terbaik aja sih buat situasi percintaanmu, buat kedepannya ya. Karena pastinya apa ya, ketika kita punya harapan pasti hal yang baik-baik akan hadir kepada kita. Kalau kita berharap yang baik pula yang akan hadir. Kalau kita berharap yang jelek pula yang akan hadir. Sama seperti kita itu mendoakan orang gitu ya. Kalau kita mendoakan seseorang itu jelek, maka doa itu akan jelek juga kembalinya ke kita gitu. Tapi kalau kita mendoakan yang baik, maka kita akan dapat juga tuh ya. Doa yang baik itu akan kembali kepada kita. Kira-kira seperti itu. Berharaplah yang baik-baik untuk kisah cintamu buat kedepannya, maka yang baik pula yang akan terjadi gitu Aries. Itu yang bisa kamu lakukan. Lalu yang jangan dilakukan di sini apa Kak? Ya, mari kita lihat Aries. Four of Cups. Oke, terutama mungkin apa ya, soal percintaan yang jangan kamu lakukan, jangan terlalu memandang sinis soal asmara gitu, karena nggak semuanya hal yang berkaitan tentang cinta itu menyakitkan, mengecewakan gitu ya. Nggak semua hal-hal yang berkaitan tentang cinta itu mungkin selalu negatif gitu ya. Pasti banyak hal positif gitu ya, karena nggak semuanya memilukan dan menyedihkan juga. Oke, selanjutnya apa pelajaran yang bisa diambil dari kisah cintamu di minggu kedua ini Aries? Pelajarannya buat Aries di sini, oke, ada Queen of Pentacles ya. Belajarlah soal cinta itu lebih praktikal Aries. Mungkin nggak hanya sekedar di omongan doang, tapi apapun. Contohnya mungkin kalau kamu bilang kamu mau setia, ya praktekin kesetiaan itu, jangan hanya di mulut saja. Terus kalau kamu bilang kamu ingin lebih mengerti tentang pasangan kamu, lebih memahami, lebih pengertian gitu ya, praktekin, jangan hanya di mulut doang, tapi pada prakteknya zong. Kamu nggak pernah memahami pasangan kamu nggak pernah mau ngertiin dia, tapi ke orang-orang bilang kamu yang paling paham, yang paling mengerti, kayak gitu ya. Selanjutnya apalagi hasilnya gimana Kak di minggu kedua ini Aries? Oke, hasilnya kalau aku lihat ya, Aries itu masih akan sibuk dengan obsesi pribadinya. Jadi soal percintaan kamu nggak akan fokus. Kalau aku lihat kamu di sini lebih, kalau untuk percintaan aku rasa nggak ada kabar baik apapun, biasa-biasa aja juga, dan kamu lebih fokus sama ambisimu, obsesimu, pribadimu aja Aries, dibandingkan ke percintaan gitu ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya yang bisa terkoneksi dengan kamu di minggu kedua ya, soal cinta-cintaan nih, Aries bisa terkoneksi dengan ada Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, ada Cups juga, Cancer, Pisces, Scorpio, The Star, Aquarius ya. Itu terus inisial nama. Ini paling penting juga ya. Inisial nama orang-orang yang akan terkait dengan percintaannya Aries di minggu kedua. Apa aja Kak? Ada E ya, yang pertama, lalu ada C, ada V, ada Y, dan ada P. Oke. Jadi inisialnya ada E, C, V, Y, dan P, itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya readingan kali ini ya. Semoga resonate ya. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye Aries.